Dead zone, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan zona mati. Apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata ini? Tentu saja sebuah tempat yang tanpa adanya kehidupan dan sangat berbahaya bagi manusia. Dan zona mati biasanya dikenal berada di lautan atau daerah perairan, atau dalam dunia barat disebut dengan the dead zone of the ocean. Secara umum, zona mati adalah nama yang diberikan untuk wilayah dengan tingkat oksigen yang terbilang sangat rendah dalam air, atau disebut dengan hipoksia. Ini juga berarti karena berbagai makhluk hidup yang berada di zona ini sudah bisa dipastikan akan mati, entah itu karena ada gas beracun di bawah laut. Zona mati terbentuk secara alami, tetapi menurut penelitian, 90% dari zona mati terbentuk sebagai hasil dari aktivitas manusia. Dan sejak lama, zona mati telah menjadi masalah lingkungan yang sangat penting. Zona mati dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang juga mencakup daerah seperti sungai dan danau. Di Indonesia mungkin ada begitu banyak zona mati yang diakibatkan oleh limbah pabrik yang mengandung bahan kimia atau senyawa seperti fosfat, nitrogen, dan berbagai bahan kimia lainnya yang pada dasarnya senyawa kimia tersebut sangat membantu pertumbuhan alga, ganggang, ataupun fitoplankton. Alga dan ganggang dapat menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam dan juga menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen yang tersedia, sehingga makhluk hidup lainnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kalian melihat peta ini, lingkaran merah ini berarti zona mati yang telah diketahui luas daerahnya, sementara yang berwarna hitam belum diketahui luas daerahnya dari zona mati tersebut. Namun, jumlah zona mati ini hanya didasarkan pada tempat yang memang sangat terkenal bagi penelitian, bukan keseluruhan dari zona mati yang ada di dunia. Namun di sini, kita akan membahas zona mati paling terkenal di dunia sains dan juga yang terbesar, yaitu Gulf of Mexico. Gulf of Mexico atau Teluk Meksiko adalah salah satu cekungan laut terbesar di dunia yang berada dekat negara Kuba di bagian tenggara dan pantai Teluk Amerika Serikat di utara, yang merupakan bagian dari Laut Atlantik. Teluk Meksiko adalah perairan terbesar ke-9 di dunia dengan beragam makhluk yang ada di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan bahwa Teluk Meksiko adalah zona mati, namun tidak keseluruhan daerah dari teluk ini adalah zona mati. Penyebab daerah ini menjadi zona mati adalah karena fitoplankton dan juga alga yang tumbuh dengan cepat di tempat ini. Penyebabnya adalah karena limbah yang mengandung bahan kimia seperti yang telah disebutkan tadi. Hal ini menyebabkan kurangnya oksigen karena alga juga membutuhkan oksigen untuk tetap hidup. Jumlah mereka yang sangat banyak menyebabkan makhluk lain tidak akan mendapatkan apa-apa. Animasi ini menunjukkan bagaimana limbah pabrik atau pertanian yang masuk ke Teluk Meksiko ini melalui sungai yang terhubung langsung dengan teluk ini. Dan ini adalah zona mati dari Gulf Meksiko yang meningkat setiap tahunnya. Dan hasil penelitian menunjukkan jika ada sekitar 1,7 juta ton limbah yang masuk ke dalam Teluk Meksiko setiap tahunnya. Tapi, perlu kalian ketahui, dead zone tidak hanya berarti bahwa kurangnya oksigen di zona tersebut. Namun, ini juga bisa disebabkan karena adanya gas beracun bawah laut, seperti gas metana ataupun gas hidrogen sulfat. Dan hal ini bisa ditemukan di berbagai dead zone di dunia. Ilmuwan pernah menyelam ke tempat ini dan memang tak ditemukan kehidupan apapun. Yang ada hanya warna hijau dan kegelapan di beberapa meter kedalaman laut ini. Dan di tahun 2015, saat ilmuwan menyelam lebih jauh ke dalam tempat ini, ditemukan sebuah danau bawah laut. Ilmuwan menyelam menggunakan kapal selam peneliti berukuran kecil. Kalian mungkin bingung mengapa bisa ada danau di bawah laut. Sederhananya, air di danau ini sekitar 5 kali lebih asin dari air di sekitarnya. Danau ini juga mengandung konsentrasi gas metana dan hidrogen sulfida yang sangat beracun, dan karena itulah tidak dapat bercampur dengan air laut di sekitarnya. Bisa dibilang mirip seperti air dan minyak, namun karena adanya gas metana, membuat air ini terperangkap di dasar laut dan membentuk danau. Jika dilihat, tempat ini seperti kuburan bawah laut bagi hewan-hewan di perairan ini. Jadi, jika tempat ini begitu berbahaya, adakah hewan atau organisme yang bisa hidup ataupun bertahan di tempat ini? Tentu saja ada. Mereka adalah cacing tabung dan beberapa bakteri
mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi ekstrim dengan mengubah gas beracun tersebut menjadi energi dalam tubuh mereka, dan bahkan tidak membutuhkan cahaya matahari untuk kehidupan mereka. Tapi, adakah hewan yang menjadi paling sempurna daripada yang lain dan menjadi yang terkuat dan bisa bertahan dalam kondisi apapun, yang bisa dibilang tidak mungkin bisa dibunuh oleh manusia? Perkenalkan tardigrade. Hewan mikroskopik berkaki 8 yang sering disebut dengan beruang air. Dengan tubuh yang panjang serta kepala yang mengerut, mereka hampir tidak bisa untuk dibunuh ataupun dihancurkan. Hewan ini ditemukan oleh Johann August Ephraim pada tahun 1773. Mereka dapat hidup di mana saja, hidup di endapan lumpur di dasar danau, di lingkungan yang lembab atau lingkungan basah lainnya. Mereka dapat bertahan dari berbagai suhu dan situasi, bahkan kondisi se-ekstrim di Gulf Meksiko. Namun kondisi di Teluk Meksiko tersebut sepertinya hanyalah lelucon bagi hewan kecil yang satu ini. They simply don't care. Suhu super dingin selama 30 tahun bukanlah masalah bagi mereka. Mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi yang bahkan dipenuhi dengan berbagai gas apapun dan dalam suhu yang berbeda-beda. Air panas dengan suhu yang tinggi akan langsung membunuh bakteri, namun tidak demikian untuk beruang air. Hewan ini juga bisa bertahan dalam kondisi apapun yang ada di luar angkasa. Mereka bisa bertahan dalam 6.000 tekanan atmosfer, bertahan dalam hidrogen sulfida, dan bernafas dalam berbagai kondisi yang penuh dengan karbon dioksida. Mereka juga dapat bertahan dari berbagai radiasi, ribuan kali dari radiasi yang langsung membunuh manusia. Radiasi nuklir bukanlah masalah, apalagi radiasi matahari. Ada begitu banyak spesies dari hewan ini, dan semuanya telah beradaptasi dan hidup di berbagai lingkungan. Mereka diketahui hidup di lereng gunung berapi, zona mati, dan ada juga yang diketahui di kedalaman laut, yang bahkan tidak ditemukan spesies yang lainnya. Ilmuwan sudah mencoba membekukan mereka dalam suhu se-ekstrim apapun dan sepanas apapun. Namun saat bersentuhan dengan air, mereka akan kembali hidup. Pada tahun 2007, Badan Antariksa Eropa meluncurkan satelit yang membawa hewan ini. 10 hari kemudian, hewan ini dikembalikan ke bumi. Dan hebatnya, mereka berhasil selamat bahkan dari radiasi kosmik dan tidak adanya oksigen sekalipun. Jadi mengapa mereka terbilang sangat sempurna? Dan kondisi apakah yang akan dapat membunuh mereka? Hewan ini pada dasarnya tidak akan dapat dihancurkan ketika mereka memasuki keadaan khusus yang disebut dengan kriptobiosis. Dalam kondisi ini mereka dapat menyelipkan kaki mereka dan mengeluarkan semua cairan dari dalam tubuh mereka dan menjadi seperti kulit kering. Bisa disebut sebagai hibernasi ataupun mati sementara. Metabolismenya kemudian akan melambat hingga 0,01%, dan dalam kondisi ini mereka bisa bertahan selama ratusan tahun dan hanya akan hidup kembali ketika bersentuhan dengan air. Ketika mereka memasuki hibernasi, mereka juga menghasilkan banyak antioksidan yang membuat mereka kebal terhadap bahan atau zat kimia yang sangat beracun. Hewan ini dapat menghasilkan bahan kimia yang disebut dengan agen nukleasi S. Ini menyebabkan bekuan tidak akan terjadi di dalam sel mereka, yang menyebabkan mereka bisa bertahan dalam kondisi sedingin apapun. Tetapi ilmuwan belum tahu pasti mengapa hewan ini bisa mengatasi suhu panas yang terbilang sangat ekstrim. Pada suhu yang sangat panas seperti 150 derajat Celcius, protein dan membran sel pasti akan terurai dan hancur. Namun tidak demikian dengan hewan ini. Mereka dapat hidup tanpa makan dan berhibernasi selama ratusan tahun. Namun tidak diketahui sejauh mana kemampuan mereka. Dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal Scientific Reports, para peneliti menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk dapat membunuh makhluk ini adalah jika tidak adanya air di tempat hidup dari hewan ini. Tapi, selama apakah hal itu bisa terjadi? Ratusan tahun atau ribuan tahun? Bahkan hal ini terdengar mustahil untuk membunuh hewan ini. Tapi jika kita tidak tahu di manakah mereka sebenarnya hidup, maka jalan satu-satunya adalah lautan bumi atau air di bumi harus menghilang. Jika kita berbicara sains fantasi atau sains fiksi, kondisi apakah yang mampu membuat seluruh air di bumi ini menghilang? Ledakan supernova dari bintang yang besar, hantaman asteroid atau meteor raksasa, ataupun radiasi gamma yang menghantam bumi. Jika hal ini terjadi dan menghilangkan air karena panasnya radiasi atau hantaman asteroid yang menyebabkan air di bumi akan menguap dan menghilang, tapi setelah hal ini hujan pasti akan kembali turun dan membasahi bumi dan hewan ini akan kembali hidup. So how to kill this creature?
Ini adalah hal yang sulit. Mungkin jawabannya adalah dengan melenyapnya bumi ini bersama dengan hewan ini. Entah karena tabrakan asteroid raksasa yang puluhan hingga ratusan kali lebih besar dari bumi, atau mungkin bumi ditelan oleh black hole. But yeah, it's another story. So yeah, thank you for watching and I hope you enjoy it. See you next time, dude.